Bismillahirrahmanirrahim. Hai 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 hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar di video pembelajaran di tema 2, subtema 1. Tema 2 ini tentang selalu berhemat energi. Subtema 1, kita akan belajar tentang sumber energi. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, anak-anak Bu Guru yang hebat, seberapa kayanya bangsa Indonesia ya? Nah, benar sekali. Indonesia itu terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya agar bisa kita manfaatkan dengan bijak. Sekarang, apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Itu sumber daya alam. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang akan misalkan kita akan memakainya bisa langsung tersedia. Itu ya namanya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi dua juga. Sumber daya alam hayati atau biasa disebut dengan hayati itu makhluk hidup ya Naya. Yang kedua non hayati, itu berasal dari benda-benda mati. Nah, sumber daya hayati itu berasal dari makhluk hidup seperti contohnya hewan atau biasa disebut hewani, itu contohnya ada ikan, ayam, sapi, kambing dan lain-lain ya. Nah, sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup lainnya itu adalah dari tumbuhan atau biasa disebut dengan nabati. Contohnya apa? Ada buah-buahan, ada jagung, ada sayur dan lain-lain. Itu ya Nak ya. Nah, sumber daya alam tadi yang dapat diperbarui tadi dibagi menjadi dua lagi. Satu tadi hayati dan dua non hayati. Nah, non hayati itu dari mana ya Bu Guru? Nah, non hayati itu berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, bebatuan, sinar matahari dan sebagainya. Nah, sekarang ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Sumber daya alam yang jika kita memerlukan akan membutuhkan waktu yang lama. Ya Nak ya, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya itu memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa ya Bu Guru? Nah, contohnya itu ada energi. Ya, energi itu contohnya ada minyak bumi, gas alam dan batu bara. Yang kedua, mineral. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi pertama energi, yang kedua mineral. Mineral logam maksud Bu Guru. Contohnya apa ya Bu Guru? Nah, contohnya itu Nak, ada biji besi, ada nikel, ada emas, tembaga dan sebagainya. Yang ketiga, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah mineral non logam. Apa ya contohnya Bu Guru? Nah, contohnya itu ada pasir, batu kapur, belerang. Itu contohnya. Ada lagi Nak, nanti kita bahas di kelas 5. Kita hanya mengenalkan saja ya, perkenalan aja. Nah, untuk lebih lanjut lagi, yuk kita belajar lebih lanjut lagi. Tema 2,
selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Nah, pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung kamu tahu kan, Nak? Nah, seperti ini tanaman jagung, ya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaatnya, misalnya sebagai bahan makanan, ya. Nah, apa saja sih makanan yang terbuat dari jagung? Ada bakwan jagung, pasti kamu pernah makan atau konsumsi ya, Nak, ya. Talam jagung, ada jenang jagung. Apa toh Bu Guru jenang jagung itu? Jenang jagung itu adalah dodol jagung ya, Nak, ya. Kalau orang Jawa bilang namanya jenang, kalau di sini dodol. Nah, itu ada nasi jagung. Ada jasuke, pasti kamu kenal dan sering beli pasti. Jasuke itu apa ya? Jagung susu keju. Namanya jasuke disingkat. Terus ada lagi grontol jagung, itu jajanan pasar. Itu kalau di Jawa banyak, Nak. Di pasar tradisional itu kamu kalau pengen cari grontol jagung itu di sana di Jawa tempat Ibu itu banyak. Larinya ke pasar tradisional, ya. Kalau di sini seperti di pasar Depok Jaya pasti ada. Cuman jarang yang jualan ya. Lanjut. Apa saja manfaat jagung? Nah, manfaat jagung itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ya tadi nasi jagung tadi ya, Nak, ya. Terus selain dijadikan makanan pokok, bisa juga sebagai cemilan. Contohnya ini ada popcorn. Ya, Nak, ya, kamu pasti suka beli juga. Apalagi kita hujan-hujan sambil nonton TV. Nah, itu cemilannya ya. Nah, apa saja manfaatnya jagung? Nah, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kerajinan apa ya Bu Guru? Nah, itu lihat videonya itu ya. Kalau buat jagung, kulit jagung itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya ini bisa dijadikan bunga. Ya, ini bunga. Terus itu lapisan pot, bisa dijadikan untuk buat kipas. Kalau kamu kreatif bisa, Nak, membuatnya. Terus ini sebagai tempat tisu, tas, dan boneka. Ya, tuh. Lanjut. Nah, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke, ya. Nah, sumber daya alam itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sumber daya alam setiap pulau itu tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alamnya, ya, Nak, ya. Terus lanjut. Apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ayo kita simak penjelasan berikut ini ya, Nak, ya. Ini adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera banyak pegunungan, banyak kenampakanannya. Kenampakan apa saja? Ada pegunungan atau bukit barisan, pesisir, dan rawa. Nah, di sana juga di Pulau Sumatera itu terdapat budidaya tanaman. Budidaya tanaman apa aja ya? Ada kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Nah, di Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Nah, minyak bumi dan batu bara itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, lanjut yang kedua, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu yang kedua di Pulau Jawa. Yang kita injak ini, kamu tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat ya. Di Pulau Jawa ini gambarnya, Nak, ya. Pulau Jawa ada Banten, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Di Pulau Jawa ini memiliki kenampakannya banyak. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai.
daerah pegunungan dan dataran tinggi biasanya itu ditanamin kopi, terus ada lagi kina, teh ya. Kalau kamu pergi ke puncak itu banyak, kamu pasti nemuin kanan kirinya banyak tanaman pohon teh ya. Terus dataran rendah, persawahan, padi yang subur di Indonesia. Nah, Cianjur itu banyak petani padi di sana ya, terkenal itu padi atau beras Cianjur. Nah, sekarang ke pesisir pantai di Pulau Jawa, karena Indonesia itu dikelilingi oleh lautan, perairan. Nah, Indonesia itu makanya dikatakan negara yang subur ya, karena dikelilingi oleh lautan, pesisir pantai ya, pesisir pantai. Budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam dan penjemuran ikan asin. Ya, Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya, Nak. Terutama di laut juga ada, daratan juga ada. Indonesia itu tanah yang subur, makmur ya. Kalau dulu itu istilahnya Gemah Ripah Laut Jinawi ya, Nak ya itu. Lanjut. Nah, apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia? Nah, Pulau Kalimantan. Ini gambarnya Pulau Kalimantan. Nah, 5 keistimewaan Pulau Kalimantan. Yang pertama, sarangnya hewan dan buah endemik. Terus, pulau terbesar di dunia. Pulau Kalimantan itu pulau terbesar di dunia. Terus, aman dari gempa. Nah, Indonesia sendiri kan sering ada gempa, tapi di Pulau Kalimantan ini tidak ada gempa, Nak, ya. Terdiri dari banyak air. Pasti Indonesia itu dikelilingi lautan, makanya airnya banyak. Nah, di Pulau Kalimantan ini ada 3 negara dalam satu daratannya. Coba 3 negara apa aja yang di Kalimantan? Pertama, Indonesia. Yang kedua, Brunei Darussalam. Yang ketiga, Malaysia ya. Makanya di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara dalam satu daratan. Pertama tadi Indonesia pasti, karena Kalimantan itu milik Indonesia. Yang kedua Brunei Darussalam, dan ketiga Malaysia. Nah, di Pulau Kalimantan ini sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Nah, hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Ini adalah tambang atau kilang minyak bumi ya di Balikpapan, kota minyak di ujung Kalimantan. Itu ya Balikpapan ya, kilang minyak bumi adanya di pantai ya, Nak ya. Lanjut. Nah, yang keempat, Pulau Sulawesi. Nah, apa saja sumber daya alam yang ada di Pulau Sulawesi itu? Nah, di Pulau Sulawesi ini penampakan alamnya, Nak ya, bentang alam berupa dataran tinggi dan dataran rendah serta pantai sama ya. Terus dataran rendah itu dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan pala ya. Nah, kopi ini ya, Nak ya, ini tanaman kopi dan ini tanaman kelapa. Di Sulawesi itu terkenal dengan kopi sama kelapa ya. Terus dataran tingginya perkebunan kopi nih ya. Daerah pantainya perkebunan kelapa ya. Banyak menghasilkan kopi dan kelapa di Pulau Sulawesi itu. Nah, lanjut ke Pulau Papua. Nah, ini adalah Pulau Papua ya, Nak ya. Pulau Papua. Gambarnya seperti kepala burung ya. Nah, di Pulau Papua ini sumber daya alam apa aja yang terdapat di Pulau Papua ini?
Nah, banyak. Ini adalah gambar tempat wisata terkenal di Pulau Papua, yaitu Raja Ampat ya nak ya. Ini pulaunya bagus banget. Nah, sumber daya alamnya apa saja di sana? Nah, ayo kita pelajari satu-satu ya nak ya. Sebagian besar wilayahnya berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Nah, sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nih, Nina, ini orang Papua, penduduk Papua. Nah, ini dia sedang mencari sagu dari tanamannya. Ini tanaman sagunya ya. Nah, sagu dimanfaatkan oleh penduduk Papua itu sebagai makanan pokok ya. Nah, yang ketiga, sumber daya alam apa aja yang ada di Papua itu? Hasil tambang. Nah, hasil tambang utamanya itu adalah tembaga dan emas. Nah, ini tambang emas terbesar di Indonesia, yaitu namanya Freeport ya, terbesar di Indonesia. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran IPS tema 2 subtema 1. Tetap semangat dan ikutin protokol Kota Depok, protokol kesehatan Kota Depok, dan jangan lupa ya jaga kesehatan. Nah, itu tugas jangan sampai lupa ya nak ya, tugasnya buatlah clipping sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kamu mencari semua sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Barat. Itu kalau nggak salah ada 10 atau 9. Kamu kumpulkan, bisa kamu unduh di Google, bisa kamu lihat di sana. Nah, kamu print di kertas HVS ukurannya A4 dan dijilid ya nak ya. Cari ya situ ya. Oke, selamat bekerja dan belajar. Akhir wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.